Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 bekal seorang agar bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. 3 bekal agar dia bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 bekal ini? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 78. Kata Allah Subhanahu wa taala, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita, ya. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Ini dicatat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'a. Allah jadikan kita enggak mengetahui sesuatu apapun. Maka Allah jadikan 3 komponen untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan kalian pendengaran. Kemudian yang kedua, wal absar. Allah jadikan kalian penglihatan. Wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 bentuk anggota tubuh ini adalah komponen dasar untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari perut ibu mereka, enggak mengetahui tentang sesuatu apapun. Allah jadikan pendengaran agar dia mendengar ayat-ayat Allah. Allah jadikan mata agar dia bisa membaca ayat-ayat Allah dan mengetahui tentang ilmu. Dan Allah jadikan hati agar dia memikirkan, agar dia mau berpikir tentang penciptaan Allah, tentang apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini. Ya. Sehingga kalau dia berpikir tentang semua yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas permukaan bumi ini, maka dia akan mendapatkan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ini ilmu jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Maka 3 komponen ini juga yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pembeda antara manusia dengan binatang ternak. Halus Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya. Dan sungguh kami akan jadikan bahan bakar api neraka itu adalah dari golongan jin dan manusia. Ya. Kenapa manusia dan jin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan bakarnya api neraka? Pertama, kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun enggak mau memikirkan. Ya. Makanya ini sebab utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati ini agar kita mau berpikir jemaah. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di atas muka bumi ini? Untuk apa orang tua melahirkan kita? Kalau kita tidak memikirkan hakikat penciptaan kita, maka kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati namun enggak mau dipergunakan untuk berpikir. Mereka inilah yang kata Allah bahan bakar api neraka. Kemudian yang kedua, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata namun enggak mau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga namun enggak mau mendengar ayat-ayat Allah. Dan ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah pun mereka berpaling.
Maka Allah menegaskan, ulaika kal an'am. Mereka ini yang 3 bentuk golongan manusia ini yang sudah diberikan oleh Allah penglihatan, hati dan mata namun enggak dipergunakan, ulaika kal an'am. Mereka itu kayak hewan ternak kata Allah. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat. Ini sindiran harus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jemaah yang dimuliakan Allah. Sebagai contoh misalkan ketika ada kambing nih, hewan ternak kita, kemudian kita kasih dia narkoba, terus diancam, saya akan bunuh kamu kalau nggak mau konsumsi narkoba. Kira-kira hewan ternak itu mau nggak jemaah? Mau nggak kita paksa dia untuk mengkonsumsi narkoba ini dengan ancaman yang luar biasa, kalau nggak disembelih misalkan? Kira-kira mau nggak dia? Hewan itu punya insting. Walaupun Allah tidak memberikan dia akal pikiran, tapi dia punya insting. Jika membahayakan dia nggak mau. Maka apalagi kita sebagai manusia sudah tahu ini bahaya, sudah tahu ini membinasakan, kok masih dilakukan? Bukankah ini benar perkataan Allah, balhum adall? Ya, bahkan mereka lebih sesat kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Udah diberikan pemikiran oleh Allah, udah diberikan hati oleh Allah, namun masih saja nggak bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya pergunakan 3 komponen yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini agar kita tidak menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala.